Adanya PP ini tentu saja peluangnya tambah besar karena kemudahannya luar biasa gitu ya. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa PP ini bisa mempermudah tenaga kerja, bisa hak guna usaha lebih panjang 95 tahun ya dengan 3 tahapan. Tadi juga pajak penghasilan bisa dipotong gitu ya. Jadi katakanlah kemudahannya tax holiday-nya ada begitu ya. Jadi eh, hal-hal lain juga perizinan juga lebih gampang gitu ya. Jadi luar biasa sebetulnya yang bisa dengan adanya PP ini ya sangat-sangat mudah menjadi sangat lebih mudah dari sebelumnya. Oke, bentuk investasinya sebenarnya bisa dalam bentuk apa aja, Ibu? Ya, karena kita tentu mengharapkan kan ada foreign direct investment kan, jadi itu yang diharapkan mereka bisa bermitra. Jadi foreign direct investment jelas ya, jadi apa aliran dana masuk ya direct. Tetapi juga yang diharapkan pola kemitraan akan dibangun gitu dengan UMKM. Nah, yang ini yang harus ada lebih jelas seperti apa kemitraannya, apakah sekedar UMKM atau juga mitra dengan perusahaan lain gitu. Nah, hal-hal yang ini kita belum jelas gitu ya. Jadi bentuknya kita harapkan tentu saja eh, jangan terlalu 100% gitu ya dari asing ya. Yang kita bayangkan lebih baik semuanya itu ada kemitraan ya, bukan hanya UMKM seluruhnya. Ya, tapi itu yang kita masih belum terlalu jelas di sini. Adanya kemitraan di UMKM itu ada diatur. Oke, kalau misalkan kita berbicara Ibu, masih melihat investor sepertinya masih maju mundur untuk melakukan investasi di IKN. Seberapa meyakinkan kalau tadi Ibu bilang karena akan semakin mudah, boleh dijabarkan lebih lanjut lagi Bu. Seberapa meyakinkankah PP ini bisa menarik lebih banyak investor dan nggak lagi maju mundur itu Bu? Ya, karena komitmen politik dibedakan dengan administrasi ya. Secara administrasi jelas ada gitu ya. Jadi selama sampai pemerintahan 2024 ini aman gitu. Nah, tapi yang setelahnya itu yang menjadi perhitungan resiko bagi apa namanya investor kan sebetulnya itu ada kekhawatiran ya resiko di situ. Jadi kalaupun sudah ada dengan PP ini dipermudah ya itu kita harapkan ya tentu saja PP ini menjadi satu argumen bahwa pemerintah lebih serius lagi gitu ya, itu ya masih akan menunggu peraturan lebih detailnya gitu ya. Jadi kalau saya lihat PP sudah lebih detail dari undang-undang. Ya, tetapi pada pelaksanaannya kan ini masih tahapan mencari dana begitu ya. Jadi kita belum lihat komitmen belum diumumkan oleh pemerintah ada 100 perusahaan misalnya siapa saja gitu ya. Jadi kalau mau transparan terbuka tentu saja sudah bisa diumumkan siapa yang sudah masuk lebih dulu di situ. Nah, itu yang sebetulnya sudah ada komitmen pembicaraan-pembicaraan tapi katakanlah pengumuman secara terbukanya saja yang belum ya. PP ini jelas mempermudah ya. Cuman apakah bisa direalisasikan secara cepat itu perlu waktu gitu ya. Iya, kalau PP ini dilahirkan untuk mempermudah berarti kan memang ada sejumlah hal yang katakanlah mempersulit untuk melakukan investasi. Sebenarnya apa aja sih Bu tantangan-tantangan yang mempersulit para investor untuk bisa berinvestasi selain kita melihat dan juga kita akan menyambut tahun politik Ibu? Ya, ada resiko kalau kita tahu dari awal gitu ya, ini resiko tata ruang ya itu adalah lahan. Nah, lahannya sendiri jelas menjadi persoalan tersendiri gitu ya. Jadi izinnya itu kan harus tidak hanya administrasi yang sifatnya katakanlah aturan tenaga kerja, hak guna usaha gitu ya. Dalam realisasinya itu pemerintah pusat dan daerah ya. Jadi apakah kemudahan lahan itu sudah akan terjadi? Kalau di tempat lain biasanya investasi yang biasa begitu ya yang kita tahu di Indonesia persoalan terbesarnya ada di lahannya sendiri ya komitmen terhadap pembebasan lahan penggunaan lahan bagaimana begitu ya nah itu yang di apa dengan PP ini dicoba oke 95 tahun hak guna usaha bisa dicapai begitu ya digunakan ya dengan 3 tahap tadi tapi tentu saja lagi-lagi masih ada konflik daerah lah untuk urusan tata ruang lahan ini dan itu yang kita juga belum jelas kan jadi kalau memang sudah ada peta yang bisa ditunjukkan tentu akan lebih meningkatkan daya tarik investasi sebetulnya kan jadi kenapa tidak dengan serta-merta kita bisa mengatakan baik di sini sudah terjadi 100% gitu ya investor di daerah inti misalnya ya. Jadi itu sudah 100% ditangani. Sudah ada aliran masuk. Ini kan juga belum ya. Jadi transparansi di situ belum ada gitu ya. Jadi katakanlah ini masih dalam tahap awal dari negosiasi untuk bisa investasi. Gitu. Jadi realisasinya masih ditunggu ya. Iya. Bu Nina tadi sempat menyebutkan tentang kendala waktu. Memang apa yang
terkendala dari waktu ini? Boleh dielaborasi lebih lanjut, Ibu? Ya, 2024 itu tahun politik ya. Jadi sekarang 2023. Sebetulnya kalau memang realisasi 2024 itu ingin dicapai, tentu hari ini sudah ada deklarasi. Ini sudah sekian ratus triliun investasi masuk gitu ya. Nah, ini kan waktu yang kita gunakan ini tinggal setahun lagi ke tahun politik ya. Jadi riskan sebetulnya kan. Jadi makanya ini yang menjadi kendala waktu itu menjadi pressure yang luar biasa ya. Diharapkan dengan adanya PP ini tentu saja mempermudah. Tapi kan ekspektasi masyarakat untuk investasi di tahun politik atau bahkan di tahun ini dikatakan akan ada pelemahan ekonomi gitu ya, walaupun bisa dibantah Indonesia masih bagus gitu ya secara makro, tetap saja ada resiko investasi di tahun politik dan di tahun di mana resesi terbayang di depan mata ya. Jadi ini masalah resesi yang dibayangkan tahun ini dan tahun depan itu bukan resiko internal ya, tapi faktor eksternal ya. Jadi selama masih ada situasi globalnya, ada kekhawatiran perang Ukraine, perang Taiwan dan di Taiwan dan katakanlah di situasi terdekat kita Laut Cina Selatan, semua orang akan hati-hati sekali untuk berinvestasi di mana Kalimantan ada di tengah-tengahnya gitu ya. Jadi